Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan biologi edukasi. Kali ini biologi edukasi akan membahas mengenai sistem ekskresi yang terjadi pada kulit. Nah, sistem ekskresi pada kulit ini nanti berarti fungsi utamanya adalah digunakan untuk pengeluaran keringat. Nah, tujuan utama dari pengeluaran keringat ini adalah digunakan untuk menurunkan suhu tubuh. Jadi ketika suhu tubuh itu naik, biasanya, tapi pengecualian untuk ketika kondisinya sakit ya. Misalnya dalam kondisi olahraga, maka suhu tubuh itu akan meningkat. Maka untuk menurunkan suhu tubuh, maka tubuh dapat mengeluarkan keringat agar suhu tubuh itu menjadi turun kembali dengan tujuan agar orang tersebut minum air dari luar tubuh dalam jumlah yang banyak sehingga suhu tubuh dapat dikurangi. Nah, biasanya pertama yang akan keluar pada sistem ekskresi adalah fungsi dari sistem ekskresi kulit, yaitu pengeluaran keringat. Kemudian yang kedua yang akan ditanyakan adalah struktur dari kulit itu mana sih yang termasuk ke dalam kelenjar keringat. Video ini disponsori oleh SMK Yayasan Farmasi Semarang, sekolah kejuruan kefarmasian terbaik di Kota Semarang bahkan di Jawa Tengah. Nah, struktur dari sistem ekskresi pada kulit ini nanti biasanya gambarnya seperti ini, di sebelah kiri sama sebelah kanan. Pada sebelah kiri ini, pembagiannya, bagian yang paling atas ini adalah epidermis. Jadi ini dibagi menjadi seperti ini, adalah bagian yang dinamakan dengan lapisan epidermis, yaitu lapisan yang paling atas atau kulit ari. Di bawah dari epidermis nanti ada dermis ini. Di dermis itu dari bawah epidermis ini sampai bagian bawah. Sedangkan di bawah ini yang warna kuning adalah jaringan ikat. Biasanya jaringan ikat ini salah satunya terdiri dari lemak misalnya atau lipid. Kemudian pada gambar ini nanti ditunjukkan pada bagian yang seperti rambut ini. Ini adalah memang benar rambut. Jadi ini adalah rambut. Kemudian di bagian rambut ini nanti ada kelenjar yang namanya kelenjar sebasea. Jadi di bagian ini ada yang nempel. Yang nempel ini adalah jaringan sebasea. Bentuknya seperti ini. Nah, kelenjar sebasea itu adalah kelenjar minyak. Sama aja dengan kelenjar minyak. Jadi ketika kalian berminyak, maka nanti minyak itu dia akan keluar lewat bagian dari pori-pori rambut ini. Jadi dia nanti keluarnya dari sisi-sisi yang ada di rambut. Sedangkan kalau pada kelenjar keringat nanti beda lokasinya. Di bawah ini ada pembuluh darah, di mana pembuluh darah ini nanti akan sampai pada bagian dermis. Ini yang biru ini adalah vena, yang biru ini vena.
Pembuluh vena, kemudian yang merah ini adalah arteri. Maka ketika kalian luka, maka pembuluh darah ini nanti pecah sehingga mengeluarkan darah. Nah, kemudian mana sih kelenjar keringat? Jadi kelenjar keringat itu adalah bagian yang bentuknya seperti ini. Jadi kalau digambar, ini adalah yang atas, kemudian di bawahnya dia akan seperti benang-benang kusut yang ada di bawah, yang dinamakan dengan kelenjar keringat ini. Atau kadang menyebutnya adalah sweat gland. Sweat gland, kalau dalam bahasa Inggris. Nah, kelenjar keringat ini nanti akan memiliki pori-pori sendiri, di mana nanti keringat itu akan keluar lewat bagian ini. Nah, muncullah yang namanya keringat tadi, yang apabila berolahraga secara keras, misalnya main bola dan lain sebagainya, maka nanti keringat yang dikeluarkan juga jumlahnya lebih banyak. Jadi itu nanti yang akan sering keluar, pertama adalah pengeluaran keringat, fungsi dari ekskresi itu untuk apa? Yaitu pengeluaran keringat. Kemudian yang kedua yang akan sering keluar adalah gambar ini. Disuruh menunjukkan bagian-bagiannya. Biasanya kebalik antara kelenjar minyak sama kelenjar keringat di bagian mana. Kelenjar minyak dia atau kelenjar sebasea ini dia nempel pada folikel rambut. Pada rambut ya. Ini namanya folikel rambut yang ada di bagian bawah dari dermis. Sedangkan pada kelenjar keringat atau sweat gland, dia memiliki saluran tersendiri yang seperti ini. Nah, di sebelah kanan, ini adalah struktur yang lebih jelas dari kelenjar keringat atau sweat gland. Nah, kelenjar keringat nanti dia ada dua jenis yang dinamakan adalah ekrin. Kemudian yang kedua adalah namanya apokrin. Jadi kelenjar keringat jenis apokrin, yang ini adalah apokrin. Kemudian yang atas ini adalah namanya ekrin. Ekrin nanti kadang disebutnya sebagai merokrin. Apa yang membedakan? Jadi di sini sudah saya buatkan ada merokrin, ada apokrin. Kita bahas dulu yang merokrin. Nah, kelenjar keringat jenis merokrin ini adalah kelenjar keringat yang umum dijumpai di seluruh bagian tubuh. Jadi hampir semua di bagian tubuh itu ada kelenjar yang namanya merokrin, yang bagian ini. Lokasinya di mana? Kelenjar merokrin ini dia berada di hipodermis superficial. Intinya lokasinya ada masih di bagian dermis ini. Nah, contohnya ini. Jadi dia lokasinya di bagian dermis. Mengeluarkan keringat ke permukaan kulit secara langsung karena dia memiliki pori-pori ini. Dan ini adalah yang umum, jenis yang namanya merokrin atau ekrin. Sedangkan yang kedua adalah jenis yang namanya apokrin. Pada apokrin ini ukurannya lebih besar, jadi kelenjarnya daripada ekrin ini lebih kecil dibandingkan dengan apokrin yang memiliki ukuran lebih besar. Jadi pada apokrin ukuran dari kelenjarnya dia lebih besar. Kemudian proses pengeluaran keringatnya ini salurannya juga sudah beda. Kalau pada merokrin dia punya saluran tersendiri di bagian ini dia keluar, sedangkan kalau pada apokrin dia nanti salurannya akan menuju ke bagian folikel rambut. Jadi nanti pengeluaran keringatnya itu dia lokasinya menuju ke bagian sela-sela dari rambut. Nah ini ya. Ke dalam saluran pilari folikel rambut tanpa membuka langsung ke permukaan kulit. Jadi dia tidak memiliki saluran seperti pada kelenjar keringat jenis ekrin atau merokrin. Kemudian dari lokasinya itu dia hanya pada bagian-bagian tertentu. Jadi tidak semua tubuh itu memiliki kelenjar apokrin. Nah, contohnya adalah di bagian ketiak ini. Pada bagian ketiak ini ada kelenjar ekskresi kulit, jenis kelenjar keringat jenisnya adalah apokrin. Selain itu juga ditemukan di bagian kantong mata, itu juga ada apokrinnya. Kemudian pada organ reproduksi laki-laki pada bagian testis, itu pada bagian luarnya juga banyak ada yang namanya kelenjar apokrin itu. Jadi
Pembagian dari kelenjar keringat ada dua, yaitu jenis merokrin atau ekrin yang ditemukan umum pada seluruh tubuh. Yang kedua adalah apokrin yang ditemukan pada bagian-bagian tertentu saja. Jadi seperti itu penjelasan mengenai sistem ekskresi kulit pada materi IPA SMP kelas 8. Jika ada pertanyaan, silahkan nanti ditanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa pada materi-materi berikutnya di Biologi Edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.